Ibu-ibu mangga dipersilakan untuk menempati tempat yang dirindukan. Maka ibu-ibu ke depan, di depan masih ada Bu satu kosong. Bu Dwi, Bu Yayu, kemana ya Bu Dwi hilang? Ibu satu lagi ke depan, ayo Bu Dwi ini nanti saya kasih door prize gerak. Udah ada. Ya, alhamdulillah ibu-ibunya sudah siap banget. Mana lagi? Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majelis taklim di Masjid Baitul Salam ini. Insyaallah kita senantiasa meluruskan niat kita niat karena Allah yang untuk mendapatkan keberkahan Allah, dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kedua tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Buya Idalsa. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita, dan Buya tadi duluan daripada ibu-ibu. Buya sudah hadir di tengah ibu-ibu, dan insya Allah kita buka dengan baca basmalah dan surat Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan insya Allah ibu-ibu siapkan hati, siapkan pendengaran, penglihatan, dan juga siapkan alat tulis supaya kita lengkap ilmunya. Kepada Buya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah kepadanya melalui sarana majlis ilmu. Majlis di mana yang menghadirinya akan mendapatkan maghfirah dari Allah karena didoakan oleh hamba-hamba Allah. Jadi yang mendoakan orang yang telah berilmi ini adalah ikan-ikan yang ada di lautan. Jadi yang mendoakan itu adalah ikan-ikan yang ada di lautan, burung-burung yang ada di udara, bahkan pohon-pohon yang ibu-ibu lewati tadi sampai ke majelis ini. Itu pun juga memohonkan ampunan pada Allah bagi thalibil ilmi. Maka itulah kenapa Rasul mengatakan orang yang menuntut ilmu dimudahkan baginya jalan ke surga. Kenapa dimudahkan? Karena untuk surga itu salah satu syaratnya adalah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu biasakan di pagi hari membaca 10 kali dan sore harinya 10 kali. Itu adalah yang simpelnya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Atau dengan redaksi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita dalam berselawat itu mengucapkan sayyidina? Walaupun Rasulullah pernah ditanya, bagaimana kami berselawat kepada Engkau ya Rasulullah? Engkau ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad tanpa kata sayyidina. Lalu kenapa kita mengucapkannya dengan sayyidina? Rasulullah pernah mengisyaratkan dalam salah satu hadis, ana
Sayyidu Ibni Adam yaumul qiyamah. Saya ini adalah sayyidnya anak keturunan Nabi Adam nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi mengatakan dirinya sayyidnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, bentuk penghormatan adab seorang umat kepada nabinya. Jangankan kepada nabi, kita saja kalau ada orang yang lebih tua dari kita, ya, ibu misalnya ketemu dengan bapak-bapak namanya Johnson, dikasih nama yang lain atau mungkin nama suami ibu nanti kan namanya Ahmad atau misalnya Johnson. Kalau ibu-ibu ketemu dengan Johnson ini karena kita kenal, maka ibu pasti memanggilnya dengan kata bapak. Pak Johnson kemana? Dan bagi kita jalan ada Pak Rudian kemana? So, Pak jogging. Dan kenapa kita pakai kata bapak? Bahkan kalau misalnya kita ada acara-acara, ya kita sebut yang terhormat Bapak Lurah, yang kita muliakan Bapak Camat, kita gunakan kata-kata memuliakan, kita gunakan kata-kata menghormati, karena itu adab. Bisa saja kita akan panggil nama orang itu namanya, Pak Camat, ya, satu acara, lalu ibu panggil namanya saja, ya, boleh aja, cuma tidak adab. Tidak adab. Ibu juga misalnya begitu, nama ibu mungkin ada namanya. Lalu kemudian ada orang yang panggil ibu kepada ibu, ya, tentang anak-anak misalnya, ibu, ya, sapanya dengan ibu. Ibu tidak boleh protes, sejak kapan aku jadi istri bapakmu gitu ya. Juga itu kan panggil mama lagi kan, panggil bunda, nah, gitu kan. Jadi itu adab kita kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak di apa namanya, kan ada orang sekarang mudah-mudah saja melakukan bid'ah gitu ya, itu bukan bid'ah. Itu adalah adab seseorang terhadap Rasulnya. Dengan kita menghormati, menghargai Rasulullah SAW, rasanya tidak enak sebut nama Muhammad saja gitu, ya. Sebutlah Sayyidina Muhammad. Kecuali kalau dalam sholat, nah itu karena kita sholat diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau kita dalam sholat, nah apa kita tahiyat itu dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Nah, pakai sedina tidak apa-apa. Kenapa? Karena sholat itu kan dicontohkan Nabi. Jadi kata Nabi kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku sholat. Itu pun contoh Nabi sholat itu pun ya ada yang patut contoh, ada yang tidak. Apa perbuatan Nabi dalam sholat tidak boleh contoh? Kalau Nabinya batuk, ya, jangan semuanya jamaah batuk gitu, iya kan? Terus Rasulullah gatal kepalanya misalnya kan, dia garut-garut gitu kan? Nah jamaah lo, jangan sampai memgarut. Kenapa? Anda garut? Tadi saya lihat Rasulullah memgarut kepalanya. Gitu. Ya ada juga perbuatan Nabi dalam sholat itu yang tidak boleh kita ikuti. Ya, ada yang gerakan sholat itu betul kita ikuti. Baik ibu sekalian, di dalam Al-Quran sering kita membacanya surah Asy-Syams, ya, wa nafsi wa masawaha, wa nafsi wa masawaha, demi diri dan penyempurnaan, ya, penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu pada diri yang sempurna oleh Allah itu diilhamkan, ya, apa diilhamkan? Dorongan untuk melakukan keburukan ada, dorongan untuk melakukan kebaikan juga ada. Di fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi pada diri setiap manusia itu ada dorongan untuk melakukan kejahatan. Walaupun awalnya dia orang baik, kan kita lihat banyak orang-orang baik, apa tiba-tiba dia tertangkap OTT, ya, 100 miliar misalnya, gitu
kan? Padahal dia orang baik, pakai haji lagi namanya. Ya itu karena dorongan tadi, ada dorongan jahat yang tidak bisa dikendalikan. Ada dorongan buruk dan dia tidak bisa dikendalikan. Itu namanya fujur. Tapi ada juga orang yang di dalam dirinya itu ada perbuatan baik, kebaikan. Diajak ke baik itu mau dia. Undang ibu-ibu nanti hari Rabu jam 10 kita ada pengajian. Siap, kata ibu-ibu yang siapkan. Ya karena dalam diri ibu-ibu itu ada dorongan baik. Jadi kebaikan yang dalam diri kita itulah yang mendorong kita untuk mau melakukan kebaikan. Nah orang melakukan kejahatan pun karena ada dorongan kejahatan dalam dirinya. Jadi diri kita itu tarikan selalu ada itu sampai nanti kita akan meninggal. Nah situlah kenapa kita meminta kepada Allah supaya meninggal dalam husnul khatimah. Allahumma ja'al khairal ayyami yauma alqaka. Ya Allah jadikan hari berbeda, hari perjumpaan dengan Engkau. Wa khairu umri akhirahu. Jadi kalau umurku yang terbaik di akhirnya. Karena itu penentuan. Di penentuan seseorang itu nanti masuk surga masuk neraka itu di akhir itu. Kalau seseorang itu ketika dia akan menghembuskan napas yang terakhir, lalu kemudian terdengar oleh dia takinan telinganya, lalu kemudian ucap kalimat La ilaha illallah, maka Nabi menjamin, menjamin orang ini pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia menutup hayatnya dengan kalimat tauhid. Nah, terus gimana dengan dosa-dosanya banyak? Sini ada satu riwayat keterangan dalam hadis. Setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya itu ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Bahkan sampai satu lafaz pun yang diucapkannya dicatat oleh malaikat. Kalau ada orang bilang goblok tolol gitu kan, nah itu dicatat oleh malaikat. Nah, ada orang memaki orang, merendahkan orang. Tapi ada juga mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil dicatat oleh malaikat. Nah, karena orang ini semasa hidupnya banyak dosanya, kan lagi banyak, nah, segini banyaknya, kan? Nah, tapi di akhir hayatnya dia mengucap kalimat La ilaha illallah. Nah, itu diibaratkan dalam hadis itu catatan-catatan amalnya itu ditulis berjilid-jilid, karena hidupnya lama, panjang sampai 60, 70, 80 tahun. Lalu kalimat yang singkat yang diucapkannya itu dengan satu macam kartu tanda nama, kartu KTP, kira-kira seukuran itu dituliskan di kartu, yang seukuran KTP kita itu. Nah, begitu ditimbang, amalan-amalan buruk yang dilakukan itu dengan yang satu lembar itu, dengan yang satu ukuran KTP itu, ditimbang kalimat La ilaha illallah tertulis di situ, timbang itu ternyata kalimat itu lebih berat. Itulah sebabnya kenapa orang yang mengucap kalimat La ilaha illallah itu pasti masuk surga. Nah, tidak mungkin, tidak boleh kita mengatakan tahlil tidak masuk neraka. Nah, tahlil itu kan bacanya apa? Kalimat La ilaha illallah. Belum pergi taziah, baru meninggal. Lalu kemudian suruh duduk, Bapak Ibu silakan duduk. Sebelum Bapak Ibu pulang, mari kita bacakan surah Yasin. Pikir-pikir Yasin paling 10 menit olah. Nah, Yasin kita niatkan untuk diberikan pahalanya pada diri kita dan juga kepada yang mendengarkan dan juga kepada almarhum. Yasin. Lalu kemudian kata pembawa acaranya, mari Bapak Ibu sekalian kita mengucap kalimat La ilaha illallah. Selesai. Nah, mari kita tutup dengan hamdalah dan buka lagi dengan bismillah. Karena besok diedarkan, makanan jamuan diedarkan. Mari mulai lagi dengan bismillah. Nah, pertanyaannya apakah perbuatan itu jelek? Nah, pertanyaannya kan sampai ada mempunyai bismillah. Gimana buruknya? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kan hadis Nabi itu kan ada fi'li Nabi, ada ucapan Nabi, nah itu kan, ada ketetapan Nabi, ketetapannya. Tapi Nabi tidak melakukan, atau dia mengucapkan, tapi Nabi tidak melakukan. Apa ucapan Nabi? Banyak-banyak beri makanan, katanya kan.
Kata Nabi kalau misalkan dia waktu di Madinah itu dibilang begini, afsus salam, tebarkanlah oleh kalian salam, wa aqimut ta'am, dibagi makanan. Jadi persoalan makan minum kalau kumpul-kumpul itu udah biasa, memang tradisi Islam. Yang nggak boleh itu adalah memberi beban kepada orang sahibul musibah ini untuk menyiapkan makanan, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau makan ini hanya disiapkan oleh mungkin sahabatnya, mungkin temannya, atau mungkin juga yang meninggal ini anaknya orang kaya, dia ingin bersedekah untuk ibunya, ya. Dia ingin menjamu tamu-tamu ibunya yang tak siap, tidak masalah. Bahkan justru itu kan menjadi suatu meringankan dia di alam kuburnya nanti. Kenapa? Karena sedekah anaknya itu disampaikan oleh Allah kepada orang yang meninggal itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ibu-ibu nanti berpesan kalau anaknya sukses kan. Tapi kalau mama nggak ada, meninggal, kamu jamu ya, kamu tamu yang datang kasih dia makan, gitu kan? Tapi niatnya itu atas nama mama, itu bersedekah atas nama itu sampai itu. Atau misalnya bayarkan hutang atas namanya. Ibu misalnya tahu kawannya meninggal, tapi dia pernah pesan, jadi kalau meninggal tolong bayarinnya, saya pernah hutang di warung itu 10.000 misalnya kan. Nah kita ingat itu. Lalu kita datang ke warung tuh, Bu, ingat gak ibu yang meninggal kemarin itu ada punya utang nggak? Oh iya ada 10.000, saya bayarin ya. Nah, bebas nih, bukan dia yang melakukan, tapi orang lain melakukan. Nah, boleh. Itu artinya adalah amal ibadah. Ya. Mari kita kepada kalimat la ilaha illallah tadi, adalah kalimat yang menyelamatkan. Jadi karena kami manusia itu ada dorongan tadi, maka ada upaya yang kita lakukan namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu artinya membersihkan diri kita. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina. Jadi dalam Quran itu ada ayat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai hambanya yang selalu membersihkan dirinya dari dosa, itu namanya tawwab. Ya. Tawwab itu artinya adalah orang yang bertaubat. Jadi kalau ada orang bertaubat itu maknanya dia membersihkan dirinya dari dosa. Ya. Dan kemudian mutatahhirin, mensucikan badan itu dari hadas. Ya, jadi kalau misalnya kita ada sesuatu keluar dari tempat keluar kotoran lah gitu ya. Nah itu posisi kita tidak suci. Ya, jadi kalau kita mau sholat, dan habis buang angin misalnya kan, buang air, nah itu wudu, ya, berwudu. Atau bagi ibu yang mengalami menstruasi kemudian berhenti misalnya kan, nah itu mandi. Itu namanya adalah mensucikan diri fisik kita. Disebut dengan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu cinta kepada hamba yang satu membersihkan diri. Makanya kan kenapa kita perhatikan ada seorang sahabat namanya Bilal. Suatu ketika Rasulullah bertanya ke Bilal, "Hai Bilal, kamu ini apa amalanmu?" Nah, kira-kira aku mendengarkan derap langkah sepatumu atau sendalmu di surga. Orang kalau jalan itu, Bu, kalau jalan coba perhatikan, ada iramanya, ya, ada iramanya. Jadi kadang-kadang orang itu tahu siapa yang lewat di depan. Kalau di kampung-kampung kelihatan tahu tuh orang jalan kan. Nah siapa yang jalan itu dengan iramanya itu, apalagi kalau dia batuk, ya kan, lebih tahu lagi, ya. Jadi Rasulullah itu mendengarkan derap langkah kakinya bila itu di surga. Sehingga Rasul tanya, apa amalmu wahai Bilal? Amalan saya ini aja Rasulullah. Saya kalau setiap batal wudu, saya wudu lagi. Habis itu saya sholat 2 rakaat. Nah, itu dilakukannya. Jadi pokoknya dia tidak membiarkan dirinya dalam keadaan tidak suci. Dalam keadaan suci terus. Batal, wudu lagi. Sholat 2 rakaat. Itu amalan. Kenapa? Karena Bilal ini kan orangnya miskin. Ya, kalau Abu Bakar masuk surga bisa saja karena iman sedekahnya banyak. Utsman bin Affan apalagi sampai sekarang pun katanya zam-zam power itu dan segala macam pasti itu adalah hasil
hasil daripada wakafnya Utsman bin Affan, ya, sehingga mengalir terus kepadanya sampai hari kiamat. Nah, jadi amal perbuatan, ya, yang dimana Allah itu senang. Jadi itu yang kita cari sekarang itu, ibu sekalian, amal ibadah, ya, amal ibadah, dia membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan, dan Allah itu sayang, Allah suka. Jadi apa amal-amalan yang bisa membersihkan diri kita, ya, dari dosa dan kesalahan kita, yang dimana dengan kita melakukan itu kita sampai dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ya, yang paling penting, yang paling afdal, yang paling besar itu adalah as-shalah. Di sholat itu adalah satu upaya taqarrub ila Allah dan juga tazkiyatun nafs. Jadi seorang hamba kalau dia sholat itu sebetulnya dia sedang mendekatkan diri kepada Allah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, bahkan sampai dalam surah dikatakan ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Selalulah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, nawafil yang sunnah, sampai aku mencintainya. Jadi kalau Allah itu cinta kepada hambanya, maka hambanya ini akan dijaganya, ya, sikapnya dijaganya, sehingga hidupnya itu selamat. Hidupnya selamat. Kita kan sebetulnya kan ada sesuatu yang kita khawatirkan. Ketika ada sebuah riwayat dalam hadis Arba'in, ya, 20 itu ada, ketika seorang ibu hamil 4 bulan, lalu ya 4 bulan nih, kalau ibu merasakan ada kehidupan di perut itu usia berapa kandungannya? 4 bulan, ya, 4 bulan. Nah, bapak nggak pernah ngerasain, ya, ibu aja. Jadi ketika sudah 4 bulan itu, Allah perintahkan malaikat, hai malaikat, tuh udah 4 bulan, ya, kamu pergi ke ibu itu, tiupkan roh dariku. Jadi ada roh titipan Allah kepada malaikat itu ditiupkan ke bayi yang mati dalam perut kandungan si ibu ini. Makanya kan kita ini milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditiupkan dari malaikat. Malaikat hanya menyampaikan saja perintah Allah itu. Ditiup Allah. Ya, kita nggak tahu tuh bagaimana caranya malaikat meniup. Ya. Karena kita juga nggak tahu juga bagaimana bentuk malaikat. Nah, kesimpulannya sudah ditiupkan, ibu yang punya kandungan 4 bulan terasa oleh dia, ada gerakan, udah hidup di dalamnya itu. Walaupun sebetulnya sebelum ditiupkan itu kan ada namanya hayat. Hayat itu dalam pengertian benda-benda yang memiliki kehidupan. Ya, jadi digerakannya terasa kalau dilihat di apa namanya di USG kan kelihatan tanggung gitu kan. Nah, tiupkan dulu. Lalu kata Allah kepada malaikat, engkau tuliskan 4 hal untuk anak ini, untuk hambaku ini. Pertama, tuliskan umurnya, ajalnya. Nah, ini ajalnya, bahwa anak ini nanti ajalnya ketika umurnya 100 tahun dan atau 90 tahun. Ya, 10 tahun lah batasnya. Yang 80 dia tahu ibu yang 80 cemas nanti kan. Nah, 80 aja lah. Karena yang 90 kan belum kan sampai 10 tahun terus kali. Jadi dia akan meninggal nanti usia 90 tahun. Ada yang dituliskan 50 tahun, 40 tahun. Bahkan ada 3 hari. Ada yang cuma seminggu. Mungkin 1 jam. Kenapa kok bisa beda-beda begitu? Nah, itu namanya iradah Allah. Ya, kita nggak boleh nanya. Itu namanya iradah. Allah itu memiliki iradah. Karena kan kita diajarkan oleh ulama kan, wujud tidak maqam mukhalafatu lil hawadisi yamu bi nafsihi wa hadan qudrah iradah. Idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Jadi Allah itu punya iradah. Keinginan, kehendak, yaitu bagaimana iradahnya Allah
Kita nggak tahu sama sekali ya, bagaimana bentuknya begitu kan. Allah berbeda. Bahkan untuk mendapatkan hidayah pun itu kehendak Allah juga. Fa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 125. Fa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Coba ada ibu yang ada terjemahannya surat Al-An'am itu surah yang ke-6 ayatnya 125 berdasarkan. Tidak diawali dengan famay yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Famay yuridillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ya, suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi itu ada namanya iradah Allah. Jadi kita ini dikehendaki oleh Allah, dipilih oleh Allah. Nah, ini Allah itu kan punya hambanya kan banyak. Jadi jangan heran kok ada orang di Cina ya tidak mau Islam, ada Islam juga. Kita pergi ke Afrika misalnya kan, ada Islam ada yang tidak. Ya, ke Soviet, ya, Soviet itu berapa tuh negara-negaranya? Ya, ada namanya Chechnya, ya ada Soviet itu, Uzbekistan. Ya. Nah itu banyak Islamnya. Tapi yang kafir ada juga, banyak juga. Gitu. Nah kita di Indonesia ini kan banyak juga orang-orang yang tidak beriman. Ya. Pertanyaannya kenapa? Nah itu kan kenapa? Ya itu kan kehendak Allah. Makanya kita selalu kan mari kita bersyukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah. Karena di zaman Nabi pun tidak semua kan yang didakwahi Rasulullah itu masuk Islam dari ajaran Islam. Bahkan pamannya sendiri, pamannya namanya Abu Talib. Ya. Sedih Rasulullah dia meninggal karena tidak mengucapkan syahadat. Ya. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Nah, makanya kita kan kenapa anak-anak kita hanya bisa mendoakan anak kita, cucu, kemudian keluarga yang lain supaya mendapatkan hidayah. Jadi kita nggak bisa ngasih. Nggak ada hak kita memberikan hidayah. Ya. Rasulullah Al-Hadi itu kadang menyampaikan, ya, Al-Hadi Rasulullah secara bahasanya begitu, tapi hakikat substansinya tetap Allah yang memberikan hidayah. Jadi karena telah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tulislah ajalnya, umurnya. Kemudian hai malaikat, kamu tulis juga rezekinya. Saya sudah tertulis. Kita kan nggak tahu rezeki kita terakhir di mana, atau hari ini rezeki ibu di mana. Nggak ada yang tahu. Bahkan ada orang yang pergi kondangan, ya begitu masuk ke ruangan resepsi, dilayangkanlah pandangan ke arah makanan. Nah, ini kan ada tulisan, ya, ada kami beli, ada macam-macam gitu. Dalam hati sudah bertekad, ini startnya dari sini. Ya setelah salam-salaman, kata membaca Bapak Ibu sekalian, silakan makan dulu, kan? Tadinya mau antri, mau salam-salam nih, ya. Ternyata pas karena semua diumumkan, akhirnya semua orang mau makan, antri. Antri. Pas giliran kita mau terima, mampu habis nih. Gimana? Rezeki. Itu namanya rezeki itu bukan urusan kita. Kita hanya bisa berencana. Tapi bagaimananya karena Allah SWT. Jadi rezeki kita sudah tertulis. Maka kita tak perlu khawatir dengan rezeki. Mami dapatin fil hati illa Allah yasuha. Yang membuat orang khawatir kan apa? Keinginannya, gitu kan? Keinginannya. Ya kalau rezeki itu kan sudah ada nih, sudah. Ya. Keinginan kita kan banyak, ya. Rezeki sudah. Profesi juga sudah diketentukan, sudah ada juga itu, ya.
Jadi setelah Pak Prabowo siapa lagi? Itu kan ya kenapa ya setelah Pak Harto ini itu ada ketentuannya ya. Artinya ketentuan Allah itu ya usaha manusia tetap, tapi kan ketentuan Allah itu Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi ajal tentukan, rezeki tentukan, profesi tentukan. Nah, yang terakhir ini banyak dikhawatirkan oleh para sahabat bahwa penghuni surga, penghuni neraka juga sudah ditentukan. Masalahnya, terus gimana kalau seandainya kita ini nanti ya ternyata tertulisnya ahli neraka? Kan dikhawatirkan itu, dikhawatirkan. Karena ada orang yang baik, penghuni hayatnya murtad, ya meninggal daripada murtad. Ada orang guru jahat, akhir hayatnya tobat, yang beliau karena bertobat. Dulu ada penyanyi band, ya. Jadi Ustaz di pengunjungnya kan, Ustaz Tito Roles, gitu kan, meninggal dalam keadaan ya beriman, ya. Banyak orang-orang yang tidak bisa kita duga atau meninggal keadaan luar biasa. Makanya kenapa tidak boleh kita menganggap kita lebih bersih dari orang lain? Malah tuzaku anfusakum, menganggap diri lebih baik dari orang lain, menganggap diri lebih solehah dari orang lain. Tidak boleh. Kita nggak tahu ujung kehidupan, kita nggak tahu. Gimana ujung kehidupan orang? Nggak bisa kita menduganya. Yang ada adalah kita meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kita minta ketetapan teman-teman nanti dalam agama Allah. Baik, kembali kita kepada ayat tadi, surah Asy-Syamsi tadi. Bahwa manusia itu ada dorongan baiknya, dorongan jahatnya. Nah, ketika orang itu mengikuti dorongan untuk melakukan kejahatan, itu namanya dia telah mengotori dirinya dengan dosa dan kemaksiatan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah buatlah, perintahkanlah ya amal-amal ibadah yang dimana salah satu fungsi amal ibadahnya adalah untuk membersihkan hamba-hamba Allah yang berdosa itu dari dosanya. Jadi yang menyuruh hamba Allah itu sholat itu kan Allah. Nah, kenapa kita diperintahkan oleh Allah sholat? Karena untuk tahu manusia ini banyak dosanya, ya, banyak dosanya. Bu pernah nggak agak sekali lah gitu ya, catat, ya, mulai dari bangun tidur ada nggak kira-kira dosa? Setiap ada dosa catat dulu, ya. Kalau nggak mau menyebutkannya ininya aja, kalinya aja, 1, 2, 3-nya aja. Wah, ini saya ini 1, ini 2. Dalam sehari ada berapa tuh hitungannya, ya? Kali 60 tahun 70 tahun gitu kan. Jadi karena manusia ini memiliki, kenapa manusia itu? Karena memang lemah manusia itu, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah, ya, lemah kita itu, mudah terperdaya, ya. Apa yang memperdaya kita itu adalah kehidupan dunia ini, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya, mata'ul ghurur, kesenangannya menipu. Sekarang ini banyak kasus yang sedang lagi ramai kan, ya. Ada orang yang mengaku sudah sadar, menunggu dia begini, kadang ada juga yang mati-matian membela juga ada, itu kan tergantung bayarannya juga, ya. Nah, itu kan godaan dunia sebetulnya itu. Yang godaan dunia itu berat, ya, berat sekali. Itu kita minta kepada Allah SWT, mata udur, ya, kesenangan yang menipu. Nah, jadi amal ibadah yang paling afdal, ya, dari semua ibadah itu adalah sholat. Dan ibaratkan orang yang sholat 5 waktu itu seperti seseorang di depan rumahnya ada kolam renang, lalu dia mandi 5 kali sehari. Kira-kira masih ada nggak kotoran di badannya? Mandi 5 kali sehari, bangun pagi mandi,
aktivitas kan, senam, joget apa segala macam gitu kan, ya. Nah, lalu kemudian mandi lagi, lalu kemudian setelah zuhur jalan kemana, shopping segala macam, mandi lagi. Nah sebelum tidur malam-malam balik yang kelima mandinya. Kira-kira ada alasannya? Nggak ada. Apa kotorannya? Nggak ada. Kenapa? Karena itulah sholat itu. Sebetulnya kalau orang itu sholatnya benar, ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu maknanya dia telah membersihkan diri. Apalagi nanti dalam sholat itu banyak ya doa-doa yang dimana diajarkan Rasulullah untuk apa? Untuk membersihkan diri kita dari dosa. Nah ini ada satu doa ya dalam sholat. Dalam sholat. Kapan dalam sholat itu? Setelah membaca tahiyat. Ya setelah membaca tahiyat. Bil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam, tapi baca doa ini. Jadi gini, ada seorang sahabat yang Abu Bakar. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi, "Allimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ya, kata Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW, ajarkan kepadaku satu doa. Aku berdoa dengan doa ini dalam sholat. Nah gitu, dia minta dalam sholat nih. Ya, dalam sholat. Yang sepakatnya oleh para ulama boleh berdoa itu di akhir sholat, apakah ketika duduk ataupun ketika kita sujud terakhir. Ini doa ini dalam sholat. Diajarkanlah oleh Rasul kepada Abu Bakar. Nah, ini kita cerita sekarang. Iya.
Ya, nanti ibu kasih baris kalau misalkan tidak ada yang kartu baris. Allahumma inni. Kalau Allahumma inni artinya ya Allah. Inni itu sesungguhnya aku. Ya. Allahumma itu ya Allah. Ya. Bisa juga ya Rabbi. Ya Allah. Saya begitu, tapi redaksinya Allahumma. Ya Allah. Inni sesungguhnya aku. Ini pengakuan ya. Inni sesungguhnya aku. Zalamtu nafsi. Zam ya. Ada titiknya. Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Nah, artinya apa? Sesungguhnya aku, diriku telah berlaku zalim. Maksudnya banyak bukan dosa, kesalahan. Ya, kasiran, zulman kasiran, kezaliman yang banyak. Jadi nggak satu, berarti lebih dari 2. Ya, dari 200, ya, 300. Banyak zulman kasiran. Jadi kita mengakui ini zalamtu nafsi, zulman kasiran. Ya Allah, aku ini banyak melakukan kezaliman. Itu banyak kan Rasul mengajak kepada Abu Bakar. Ya. Kan kalau logikanya kan Abu Bakar itu kan dia sudah dijanjikan surga lagi. Tapi kok masih diajarkan lah seperti itu. Ya. Karena namanya dosa, kesalahan itu siapapun bisa kena gitu. Ya. Ini zalam nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali adalah Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah aku dengan ampunan yang datang dari Engkau. Warhamni, rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rawahul jamaah ila Abu Daud. Jadi jamaah hadis hadis kecuali Abu Daud saja tidak meriwayatkan. Yang lain banyak. Ya. Itu kalau dilihat dari kitab ini sumbernya itu namanya kitabnya Silahul Mu'min fi Du'a wa Dzikir. Senjata orang beriman dalam berdoa dan berzikir, yang ditulis oleh namanya adalah Muhammad bin Umam. Tapi dia terkenal dengan Ibnul Imam. Namanya Ibnul Imam. Ini hidup di tahun 677 dan 745 Hijriah. Jadi abad ke-8 Hijriah. Ya. Kalau sekarang kan abad yang berapa nih? 1446. Ya. Jadi 700 tahun yang lalu. Bayangkan. Kitabnya masih ada ditulis. Kalau yang biasa ibu baca apa? Kalau setelah selesai Alhamdulillah innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya enggak apa-apa. Itu namanya ada variasinya. Ya. Jadi ada yang diajarkan seperti oleh Rasulullah tanpa ada pertanyaan. Ya. Jadi kalau dilihat di sini juga ada riwayat itu riwayatnya begini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza tasyahhada ahadukum. Nah, gitu. Kalau salah seorang di antara kalian sudah selesai tasyahudnya, itu tasyahud namanya itu. Kita tahiyat itu kan ada asyhadu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, gitu kan? Nah, itu tasyahud namanya. Jadi kata Nabi, idza tasyahhada ahadukum, kalau salah seorang kalian sudah selesai bertasyahud, maksudnya alamin innaka Hamidum Majid, kan selesai tasawufnya tuh. Ya. Fal yasta'id billah min arba'in. Berlindunglah kepada Allah dari 4. Dari 4. Katakanlah, ya, ini kata Nabi yaqul, dan dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika
bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di 4 itu yang pertama adalah azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Boleh nggak kita gabungkan? Boleh. Kalau waktunya masih ada, kan? Itu lama juga yang masalahnya gitu. Boleh kita doain. Jadi ini untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang ya terlewatkan gitu. Memang sholat itu nggak ada ini juga sah sholatnya. Tapi kan kita kan ingin membersihkan diri kita secara lebih optimal gitu. Ya, lebih optimal. Ya, jadi kita minta ampun pada Allah supaya dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Itu sholat. Nah, sholat ini kan banyak variasinya. Pertama, sholat fardu, memang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Itu kalau bagi ibu-ibu salah satu persyaratan masuk surga, boleh memilih dari pintu mana saja. Ya, nah, itu dijelaskan oleh Nabi. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Ya, kalau seorang wanita ya salat 5 waktu, wa shamat syahroha, dia puasa yang 10 bulan itu puasa Ramadan, ya, wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya, ya, dia jaga kehormatannya. Yang keempat apa? Wa ta'at zaujaha, dia patuh sama suaminya, ya. Maka silahkan masuk dari pintu mana saja yang diinginkan. Ada seorang ustazah yang sangat viral sekarang yang namanya Ustazah Halimah Idrus. Dia bilang kepada ibu-ibu itu, kalaupun suami itu nggak sholat, itu bukan urusan ibu-ibu. Yang urusan ibu-ibu itu masuk surga itu apa? Patuh sama suami. Jadi ibu-ibu itu nggak ada kewajiban masak, nggak ada kewajiban nyuci, nggak ada. Yang ada adalah patuh. Kata suami, mama buatkan makanan, patuh aja. Mama tukang cuci ya. Patuh itu yang susah, ya. Jadi memang kalau beliau itu memang sepertinya menekankan itu, ya. Sama satu lagi ada ustazah juga namanya Aisyah Dahlan, ya. Nah, itu favorit juga, tapi kalau bisa Dahlan dia lebih ilmiah. Jadi ya ibu-ibu yang ikut ini, kalau ibu yang satu ini Halimah ini orang awam yang bisa paham, ya. Banyak itu ribuan itu orang datang, itu luar biasa dia tariknya. Nah itu namanya karomah. Karomah diberikan oleh Allah kepada seseorang, ya, sehingga orang tuh ini mau, ya. Kalau dulu kan ada namanya Mama Dede, nah gitu kan, ada ada sungkar-sungkar yang mulut via sungkar, ya kan, itu ada ininya, ada jamaahnya juga, gitu kan. Bahkan ada juga yang membuat pengajian ibu-ibu itu, ya, yang siapa itu yang pengajian ibu-ibu sampai ke pelosok-pelosok pengajian itu, ya. Meninggalkan keadaan tersenyum. Ya. Jadi sholat, jadi sholat inilah yang harus kita upayakan. Dan kemudian di antara sekian banyak sholat itu ada momen-momen tertentu yang luar biasa pada sholat subuh. Ya. Soalnya ada sholat subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi subuhnya ada apa namanya itu? Ada kekhasannya, ya, kekhasannya. Jadi pertama 2 rakaat, ya, 2 rakaat fajar, ya, 2 rakaat fajar. Maksud sholat sunnah fajar itu sholat sunnahnya, ya. Nah, rakaatil fajr itu maksud sholat sebelum sholat fajar, 2 rakaat. Khairun dan dunia wa ma, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Berarti kita harus datang ke masjid sebelum imamnya ini, sebelum qomat gitu. Kita bisa sholat 2 rakaat. Nah, kalau misalnya kita masih punya space waktu, ya, antara sholat sunnah itu dengan subuh, kan nggak lama, paling nggak berapa. Tinggalnya itu kita ada, kan kalau timer itu paling 15 menit, ya. Kadang-kadang ada 10 menit juga.
Makanya kita kalau sholat di sini kalau belum apa-apa orang sholat komat mana-manakan, ya mungkin tergantung ibadahnya. Ya, nah, jadi kalau masih ada waktu, ibu-ibu baca 40 kali, ya 40 kali. Kalimat ini amalan para ulama, ya amalan para ulama yang diamalkan di antara jeda waktu antara sholat sunnah fajar dengan fajarnya. 40 kali itu menghidupkan hati, ya, untuk menghidupkan hati kita supaya kita ini responsif terhadap kebaikan. Ya. Apa yang kita baca? Simple, ya. Kan singkat aja. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. 40 kali. Ya, pakai tasbih enggak apa-apa, pakai tangan juga bisa. Kan ini kalau normal ya, enggak 6 ya. Ibu saya ada 5 ada yang 6. Ada yang 6 juga. Nah, kalau ini kita itu luas-luasnya ini kan 3 kali 4. Ini 3 kali 4 12 14. Kan 14 ini, 14 kali 2 berapa? 28. Nah, tinggal menambahnya lagi. Ya kalau misalkan 33 kan dengan ini. Ya, dengan ya 7 ini kan ada 5 ya, 33. Nah, tambahlah jadi 40. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum ini adalah Ismullahil A'zam. Nama Allah yang sangat agung. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta ini pernyataan tauhid. Tidak Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Makanya ini disebut dengan doa untuk menghidupkan hati. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia tambah dengan bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya. Ada juga ulama yang mengajarkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah. Wal taqilni fi nafsi tarfata 'ainin. Itu hadisnya agak panjang gitu. Ya. Ini untuk sholat ya. Coba kita amalkan. Sebetulnya begini ibu. Ibu ini sebetulnya udah banyak ilmunya. Ya, ini udah berapa tahun pengajian ini. Ya. Kalau di kampus sudah doktor ya. Ya. Karena ini sudah profesor. Nah, tinggal kita begini mencari satu amalan yang bisa kita lakukan terus menerus. Tapi nggak susah gitu. Ya. Kan kita yang susahnya itu kan ibu baca Quran 10 juz seharian. 10 juz sehari. Ya bisa aja, nggak bisa. Ya, cuman kan kadang-kadang kan cuma sehari aja 10 juz, hari kedua besok udah berkurang terus. Nah, jadi kita cari sekarang amalan-amalan. Kalau bilang kan cuma itu yang dia lakukan terus menerus. Ya, setiap dia batal wudu. Jadi coba kita salah satu kita amalkan kan nggak panjang juga doanya. Ya. Allahumma inni as'aluka nafsi dzulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, jadi kalau misalkan ada waktu kita sholat subuh kan jelang iqamah itu setelah sholat 2 rakaat misalnya kan pas sholat fajar apa sih? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baca buku tadi. Ya, kenapa 40 ya? Begitu apa baca. Ya, dokter bilang ibu kita kan 3 kali sehari ya. Ya, kenapa dok harus 3 gitu? Kok jangan nanya. Ya, ke dokter yang tahu gitu dokter. Bertanya juga mau dia jelasin kenapa harus 3 kali. Ya, kenapa harus habis gitu kan? Padahal udah sembuh. Tadi kalau ada yang ada antibiotiknya tuh harus habis ya. Ya, begitu sudah sembuh masih banyak. Akhirnya kan bukan dihabisin juga. Ya. Itu pertama sholat. Ya. Kemudian yang kedua, amalan yang dapat membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan adalah zikrullah. Ya. Zikrullah. Zikrullah itu maksudnya mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalimat-kalimat thayyibah itu yang sudah biasa ibu biasakan
tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Yang 5 kalimat ini usahakan setiap hari. Nah, ada satu zikir, nilainya itu luar biasa. Nilainya begini. Rasulullah itu satu waktu beliau kan pas giliran di istrinya namanya Juwairiyah itu istri Rasul. Nah, Rasulullah pergilah ke masjid subuh. Pulang-pulang sedang menjelang duha, dan bisa masuk ke duha. Ketika jam 9:10, istrinya itu masih berzikir. Nah, gitu kan? Karena si Nabi itu mempunyai kelebihan masing-masing. Kalau Juwairiyah itu ahli zikir ya. Zikir gitu. Ya. Bacanya la ilaha illallah, alhamdulillah, pokoknya zikir. Jadi melihat istrinya begitu dari subuh sampai jam 10 masih berzikir. Nah, Rasulullah mengajarkan, mau nggak saya ajarkan kamu nilainya itu sama ini, bahkan bisa lebih juga. Dengan kamu yang berzikir seperti itu, bacanya 3 kali. 3 kali aja baca, sama dengan nilai kamu ini katanya. Ya. Itu bisa lebih. Nah, apa ajakan Rasulullah SAW itu? Kalimat tasbih tahmidnya itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Baca 3 kali setiap pagi. Sama dengan orang yang berzikir mulai dari subuh sampai duha. Kan agama ini kan tinggal kita mencari mana yang ini, yang ringan dan enak gitu kan. Ya. Pahalanya gede. Itu yang penting. Sama dengan orang pekerjaannya nggak terlalu berat tapi gajinya gede. Yang susah itu kan kerjaan yang berat-berat gitu kan, tapi imbalannya sedikit. Nah ini kita amalkan itu. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy. Dulu pernah juga ya, pada pengajian sebelumnya itu zikir untuk terhindar dari penyakit stroke. Nah, itu kan yang Ubaisah itu. Baca 3 kali juga ya, setelah subuh. Jadi setelah subuh ibu-ibu baca, maka insya Allah terhindar dari penyakit stroke. Ya. Penyakit apa namanya lagi? Kesedihan hati yang sangat mendalam. Ya, terhindar dari itu. Nah, kalimatnya apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi setelah 2 kalimat yang Allah suka itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu zikir yang dengan kalimat tasbih dan tahmid. Tapi kalau misalnya ibu-ibu pengen rezekinya cukup aja terus, ya, dicukupkan rezekinya oleh Allah, tapi kita zikirnya itu pahalanya gede, besar gitu. Ya, bacanya apa? 100 kali. Ya. Apa yang dibaca? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, itu 100 kali. Yang ke-100 tutup dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita biasakan sebelum tidur ibu-ibu membaca zikir la ilaha illallah aja. Itu kan lebih praktis, simpel. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau sudah mau tidur itu ya, kalau misalkan kalau langsung kita ke pembaringan jangan sampai 3 kali udah hilang, udah lenyap. Ada orang begitu mengukurnya kan, diukur tempat tidur itu udah hitungan detik malah. Ya, udah nggak kedengaran lagi suaranya. Ya. Nah, jadi kalau bisa sebelum itu kita duduk sebentar gitu kan. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebelum tidur. Karena begini, zikir itu kalau kita jadikan sebagai suatu habit, ya kebiasaan, maka nanti saat diperlukan ya Allah yang mengingatkan. Ya, faskuruni azkurkum, kata Allah. Ingat kalian kepada Allah, ingat pada kalian. Saat sekarang itu adalah saat di mana setan itu menggoda manusia. Semua digoda. Ya, sampai ada seorang kiai ceritanya, dia keadaan sakaratul maut, nazak gitu, ditalkinkan oleh santrinya. La ilaha illallah.
ternyata nggak jadi meninggal. Nah, lagi ceritanya kan. Jadi santrinya ini penasaran. Pak Kiai, waktu saat Pak Kiai sakit itu, kan kita talkinkan dengan la ilaha illallah. Kenapa Pak Kiai bilang enggak? Saya dengar itu yang kalian ucap, saya dengar. Tapi setan saat itu katanya, saat kamu mengucapin itu juga dia mengajak saya. Ya, Kiai, jauhi. Kata yang satu lagi, Kiai, Nasrani. Jadi saya mengindak itu bukan kalimat yang kalian ajarkan, bukan, itu ajakan setan itu. Ya, ajakan setan itu. Enggak, mau saya katanya gitu. Cuma pas ini lagi pas ditalkinkan gitu. Nah, itulah. Jadi kita kan nggak tahu di saat akhir hayat kita itu, ya. Itu setan itu selalu menggoda sampai manusia itu kalau perlu jangan beriman hatinya. Ya, jangan beriman. Supaya lisan kita ini dengan hati kita ini, ya, itu terjaga, kita biasakan, ya. Pokoknya biasakan aja, sambil nyanyi dia nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan, mati gasnya, astagfirullah, mati, nggak baik, iya gitu kan, gasnya mati nggak baik, telepon. Jadi zikrullah. Nah di dalam hadis, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, ini kata Allah ya, di dalam satu hadis begini, ya. Jadi ada seseorang sahabat datang ke Rasulullah SAW yang mengatakan begini, ya Rasulullah, inna abwabal khair katsirah. Pintu-pintu kebaikan kan banyak, tapi aku nggak sanggup, ya, melakukan semua itu aku nggak sanggup. Ini orang ini terbuka dia, ya. Maka coba engkau ajarkan kepada aku, ya, di mana tidak terlalu memberatkan dan aku nggak lupa gitu, ya. Dia minta amalan, ya. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah ta'ala. Kamu biasakan lidahmu itu tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Nah, nggak susah, nggak pernah lupa ya. Menyebut nama Allah. Maka dengan Asmaul Husna boleh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pokoknya sebutlah nama Allah atau kalimat la ilaha illallah itu kita jadikan sebagai zikir kita. La ilaha illallah. Nah, pokoknya dalam kesendirian apapun la ilaha illallah. Ya. Kenapa? Karena banyak hal-hal sekarang itu yang membuat orang itu bisa lupa, ya, termasuk nenek juga, ya, seorang nenek antar cucunya pergi ke TK, ya, 1 jam 2 jam lah, nenek tunggu aku ya 2 jam ya, dikasihkan HP, nek, ini kalau mau mainnya begini, game, namanya game, ya jangan nenek itu main game, udah asik aja deh gitu, nggak terasa nenek ayo kita pulang, mau enggak, selesai, cepat amat, saking asiknya main game, nggak terasa waktu. Ya, orang yang cucu kita itu kan gitu pandai dia main game. Ya, nah, ini karena neneknya di antara tadi pada nenek supaya nggak bosan gitu, ya kan? Kasih HP-nya. Ini, nah, mainnya ini nih, banyak bermain, ribuan ya. Ya, makanya ada orang yang kalau anak kita nggak dibatasi, ada anak-anak yang kecanduan itu udah gini kan, udah nggak bisa lagi, otaknya sudah rusak. Ya, kenapa? Karena game itu membuat dia mengikuti terus pikirannya itu, ya, mengikuti. Jadi ceritanya itu ikutin terus itu, ya, ikutin gitu, sehingga kan 1 jam 2 jam berlalu nggak terasa, ya, si ibunya sudah dek atau kata makan ya, terma gitu, game, ya, nggak terasa itu. Nah, itu makanya hati-hati kalau ada cucu segala macam, sesekali dibisikin, ngurangin ya, nanti nenek kasih duit, nah gitu, nggak apa-apa lah diomongin gitu, ya, karena itu bahaya itu. Cuman orang tua nggak bisa menghindarinya karena memang sudah budaya anak-anak sekarang gitu, ya, budaya anak sekarang yang kecil, ya. Saya masih kecil, ya, yang rekam aku hari rumahnya kecil, udah ngerti tuh, bing, apa bing? Rupanya ada permainan anak-anak bing, ya, ada ya, yang bing itu yang ada kucingnya bisa ngomong gitu kan. Itu kalau nggak ini berjam-jam bisa dia. Padahal berapa lo boleh setahun berapa?
Anak-anak sekarang tuh kecil-kecil tuh ya kotanya udah ini sudah jalan gitu. Beda dengan kita dulu mainnya itu main apa main kotor-kotor gitu ke rumah gitu kan. Nah itu kalau anak sekarang enggak mainnya itu di TV. Ya, apalagi kalau dikasih orang tuanya HP, oh udah. Ya. Jadi zikrullah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk ibadah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ada tilawatul Quran. Baca Quran. Ya, baca Quran. Sekarang apalagi sekarang ini kan sudah banyak ya baca Al-Quran yang ada irama-iramanya bagus-bagus itu kan. Ya. Ada Quran itu Surah Maryam terkenal juga di orang Afrika. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ada di surat Maryam. Jadi kalau ibu cari iseng-iseng itu di YouTube kan di surat Maryam ayat 30. Itu iramanya bagus. Hebatnya sekarang bahkan baru kita tahu juga gitu banyak orang-orang yang hebat-hebat. Saya baru tahu juga itu guru saya itu namanya Syekh Agil Munawar yang Menteri Agama. Ternyata qori. Kalau habisnya udah jelas kita udah tahu deh yang hafal Quran 30 juz. Bukan Quran saya dihafal, kitab pun dihafal. Sekitarnya. Nah, ternyata begitu sekarang dibuka orang lagi sejarahnya kan ngajinya, ternyata qori ya. Dan Allah juga tapi Muhammad kan lebih hebat kalau Muhammad. Kalau Muhammad itu sampai sekarang ya, yang legend-legend itu kan Muhammad luar biasa. Surat Ad-Duha itu bisa sampai selesai. Satu nafas. Bisa nggak ibu Ad-Duha satu nafas tapi dengan irama. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhir. Bisa dia dengan iramanya. Ya Allah kasih dia luar biasa. Ya. Nah, jadi tiga Quran. Jadi kalau kita galau segala macam Quran, baca Quran. Ya. Sekarang kalau ibu-ibu sosialita apa istilahnya sekarang? Ya, itu kalau dia galau itu kemana? Ke karaoke. Ya. Ya. Nyanyi situ. Ya. Alam jiwa dapat. Lagi ngetrend sekarang ibu-ibu. Iya, di manusia itu punya jiwa sendiri. Ya. Memang ada, cuma kita mengarahkan. Makanya kata Nabi, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suaramu yang indah. Ya. Jadi ngaji itu dengan irama yang indah itu perintah Nabi begitu. Ya. Makanya belajar tahsin itu dengan ada namanya irama-irama yang bayatin, ya kan? Atau Misyari Rasyid itu iramanya nahawan. Ya, kalau ada Misyari Rasyid namanya kan itu khusus. Ada juga soba yang susah itu kan yang tinggi-tinggi gitu, yang apa gitu kan. Ya jadi tilawah Quran baca Quran. Nah di antara surah Al-Quran yang kita jadikan sebagai maksudnya kita baca itu setiap malam gitu, ya itu adalah surah Al-Mulk. Ibu baca lah, pokoknya setiap malam itu jangan sampai sampai lupakan itu, ya. Diibaratkan seperti apa ibu kalau sebelum tidur apa minum kopi teh apa gitu atau susu. Nah sebelum tidur baca dulu surah Al-Mulk. Ya saya ingat ibu saya itu selalu saya perhatikan untuk sebelum semasa hidupnya itu Al-Mulk terus itu sudah menjadi apa namanya itu menjadi irama mau tidur saya. Ya ini kalau sebelum tidur baca Al-Mulk. Bacanya. Nah jadi itu biar jadikan kebiasaan. Ya kalau misalnya kita masih punya waktu baca surah Yasin, ya, maka agak panjang surah Yasin 80-an. Kalau Ibu kan cuma 30, ya lebih mudah. Jadi cuma masalahnya kita biasakan. Ya kalau surah-surah pendek-pendek yang kalau sebelum tidur dibiasakan, ya ayat kursi, ya, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul birabbin nas, Qul a'udzu ahad. Nah dia itu dibiasakan. Ya, cuma kadang-kadang kalau kita sudah mau tidur itu nggak sempat. Kalau sempat, nggak selesai bacanya, ya baru lawan aja kan baru sampai udah nggak nyadar lagi, ya betul sudah ada pagi-pagi udah ada aja yang tahrim itu bagus sebetulnya tahrim itu. Salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Dulu kalau di Mesir katanya, jadi daripada
daripada diumumkan. Kan ada juga di tempat Bapak Ibu sekalian subuh tinggal 1 jam lagi. Ya kan lebih baik ini, lebih baik selawat gitu ya. Tapi ya namanya karena itu kebolehan ya silakan aja. Kebolehan. Baik, Ibu sekalian rahmatullahi Allah. Jadi 3 poin penting tadi untuk tazkiyatun nafs ya. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan kita yang poin-poin berikutnya. Pertama adalah kita sholat ya. Kemudian ada doa-doa tadi yang makan ya. Kemudian juga zikir. Nah, zikir yang paling utama itu la ilaha illallah jadikan sebagainya. Sebagai apa namanya itu menjadi sesuatu yang melekat di hati. Kalau bisa dihayati. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah membaca Quran. Al-Quran yang perlu kita inginkan adalah surah Al-Mulk. Jadi demikian menjadi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita manfaatnya. Kalau ada satu dua pertanyaan silakan kepada. Alhamdulillah, jazakallah Pak Buya atas ilmunya. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Malah di depan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf waktu saya tinggal di tempat yang lama itu ada kitab Tazkiyatun Nafs, itu isinya tentang halaman kita lalui. Itu gimana? Memang kitab itu kan banyak ya. Tazkiyatun Nafs itu. Ya, walaupun judulnya sama gitu. Ya, jadi dalam kitab Tazkiyatun Nafs itu memang ada apa namanya langkah-langkahnya. Yang pertama mengosongkan diri dari sifat-sifat negatif, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang positif. Nah, dalam rangka untuk memotivasi orang untuk bisa melakukan amal soleh itu, nah dibahaslah tentang kondisi-kondisi yang fase-fase kehidupan manusia. Yaitu untuk memotivasi untuk supaya kuat beramal. Baik, ibu sekalian, kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin doanya. Doa penutup majelis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu kita sama-sama sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Buya Darsa. Mudah-mudahan kita senantiasa mengambil hikmah dan tentunya melaksanakan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan kita mari sama-sama tutup majlis ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah